Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang teori belajar humanistik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri Alivia Sabilatus Zahara dengan NIM 230306547175. Perkenalkan, nama saya Selvia Sena Samara dengan NIM akhir 165. Saya Umi Nur Hasanah dengan NIM 23030654150. Saya Rafiana Ayu Ramadanti dengan NIM 23030654172. Pengertian teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah salah satu teori pembelajaran yang dilandaskan pada psikologi manusia. Teori ini memfokuskan pada pengembangan diri individu dengan cara yang sesuai potensi diri, mengembangkan dan menilai diri dari kacamata si pelaku. Teori ini mendorong seseorang untuk mengembangkan bakat dan potensinya hingga mampu mengenali dirinya sendiri. Ciri-ciri teori belajar humanistik. 1. Menekankan pada proses aktualisasi diri masing-masing individu. 2. Proses merupakan hal penting yang menjadi fokus utama belajar. 3. Melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. 4. Mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu. 5. Mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. 6. Tidak ada yang lebih berhak mengatur proses belajar setiap individu selain dirinya sendiri. Tujuan teori belajar humanistik. 1. Mampu mengubah sikap dan perilaku menjadi lebih baik. 2. Membiasakan diri untuk bersikap demokratis, partisipatif, dan humanis. 3. Menjadikan diri sebagai manusia yang dapat menghargai perbedaan dan kebebasan menyatakan ide atau gagasan maupun pendapat. Dan yang terakhir, meningkatkan keinginan diri untuk belajar. Pada teori Arthur Combs, pada teori ini belajar akan terasa berarti bagi murid. Tugas pendidik ialah menjadi fasilitator yang baik dalam proses pembelajaran dengan tidak mengatur ataupun memaksakan materi yang tidak relevan dengan murid. Saling memahami antara pendidik dan murid menjadi kunci terlaksananya teori belajar humanistik di tempat pembelajaran. Lalu ada teori belajar Bloom dan Krathwohl. Bloom dan Krathwohl mengemukakan teori belajar yang fokus pada hal-hal yang pasti dapat dikuasai oleh murid dalam proses pembelajaran. Teori ini melatar belakangi taksonomi Bloom yang dikenal di dunia pendidikan. Lalu ada teori belajar Carl Rogers. Menurut tokoh psikologi humanistik dari Illinois, Amerika Serikat, Carl Rogers, belajar itu harus melibatkan sisi intelektualitas dan emosional seseorang. Karena itu, motivasi belajar merupakan hal yang wajib dimiliki oleh seorang pembelajar. Lalu ada teori belajar Maslow. Abraham Maslow mengemukakan pandangannya mengenai teori ini. Menurutnya, setiap individu akan berusaha dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan hierarkis dalam hidupnya. Dorongan ini menuju ke arah yang lebih baik sangat diperlukan dalam hal ini. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Beberapa kelebihan dari teori belajar humanistik. Yang pertama ada membantu membentuk kepribadian, perubahan sikap dan hati nurani ke arah yang lebih baik, menumbuhkan minat dalam diri seseorang untuk terus belajar, menumbuhkan kreativitas pada diri seseorang, mampu mengubah sikap dan pola pikir, membuat seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Lalu adanya semakin lama waktu yang dilaluinya, seseorang pembelajar dapat mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Selanjutnya, kekurangan dari teori belajar humanistik adalah proses belajar menggunakan teori ini akan gagal apabila jika tidak ada kesungguhan dan motivasi dari setiap individu. Dapat memunculkan sikap individualisme,
Lalu terbatasnya peran pendidik karena hanya berperan sebagai fasilitator. Munculnya kesenjangan antar individu apabila beberapa individu tidak mampu atau kesulitan dalam mengenali potensi dirinya. Tidak cocok untuk dijadikan sebagai metode pembelajaran yang praktis. Pendidik tidak boleh lelah dalam memotivasi muridnya, karena pendidik menjadi motivasi dari luar diri individu. Selanjutnya, konsep apa sih yang digunakan dalam teori belajar humanistik? Jadi, konsep dasar yang wajib dijadikan acuan pada teori belajar humanistik adalah manusia menjadi peran penting dan utama dalam mencapai kesuksesan dirinya. Dalam prosesnya, seseorang harus mempunyai motivasi baik dari dirinya sendiri maupun dari luar, serta mengerti cara belajar teori humanistik. Lalu, bagaimana penerapan teori belajar humanistik pada metode pembelajaran? Jadi, teori ini dapat diterapkan oleh pendidik manapun, baik dalam pendidikan formal maupun non-formal, karena teori ini menggunakan aspek kognitif dan afektif. Jadi, proses pembelajaran tidak akan membawa perubahan pada perilaku siswa apabila teori belajar humanistik tersebut hanya fokus pada aspek kognitif saja. Selanjutnya ada beberapa langkah pembelajaran yang menerapkan teori belajar humanistik. Yang pertama, pendidik harus menentukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yang kedua, pendidik merumuskan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, pendidik harus mengidentifikasi kemampuan murid. Yang keempat, pendidik melakukan analisis topik untuk mengidentifikasi kemungkinan keikutsertaan peserta didik pada pembelajaran. Yang kelima, pendidik membuat rancangan fasilitas belajar. Keenam, pendidik memberikan bimbingan agar peserta didik dapat belajar secara aktif. Yang ketujuh, pendidik mendorong peserta didik untuk memahami makna dari pengalaman dalam proses belajar. Yang kedelapan, pendidik memberikan bimbingan mengenai konseptualisasi pengalaman yang diperoleh dari hasil pembelajaran. Yang kesembilan, pendidik memberikan bimbingan pada peserta didik untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang terakhir, yang kesepuluh, pendidik melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, aplikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, memperhatikan dan memberikan motivasi belajar pada peserta didik. Yang kedua, memberikan penjelasan kembali apabila ada peserta didik yang belum paham. Yang ketiga, mampu memahami karakter dari setiap peserta didik. Yang keempat, menyediakan fasilitas dan sumber belajar, baik buku, media visual, maupun audio. Yang kelima, tetap menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik supaya kondisi pembelajaran tetap terkontrol. Yang keenam, memberikan dorongan untuk peserta didik agar lebih peka dan kreatif. Yang ketujuh, memastikan suasana belajar tetap kondusif. Dan yang kedelapan, memacu keaktifan tiap peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.